Nah itu tadi para konco, saya setuju juga. 5 tahun, 10 tahun ke depan memang harus ada regenerasi, the next generation untuk pemimpin muda memimpin Indonesia ke depan. Karena tantangannya itu luar biasa Mas Ria. Waduh, Tantangan di luar negeri, tantangan di dalam negeri, geopolitik seperti itu Mas Ria. saat ini tokoh-tokoh bangsa banyak, Mas. Tokoh-tokoh bangsa yang saat ini maju dalam uh, pertarungan di election presiden ini banyak ya. Tapi ya kita harus, anak-anak muda ini harus berpikir bukan tahun ini atau 1-2 tahun ke depan, tapi 5-10 tahun ke depan siapa lagi yang akan meneruskan mereka? Siapa lagi akan melanjutkan peran besar mereka untuk tetap Indonesia ini eksis di mata dunia, harus lebih. Karena kita juga anak-anak muda ini kan punya paham, wawasan tentang kebangsaan itu sangat luas menurut saya. Ya. Baik dari dunia politik, ekonomi, bisnis, sosial, art, itu sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Contoh misalkan kita saat ini punya tokoh bangsa, tokoh anak-anak yang menurut saya masih tokoh muda lah ya, kayak Mas Gibran, Pak Sandiaga Uno, ataupun Pak Erick Thohir lah ya. Tapi setelah itu siapa? Gitu. Setelah itu siapa yang menjadi kira-kira barometer bangsa ini ke depannya? Nah, ayo kita mulai, kita ciptakan to the next-nya Erick Thohir, to the next-nya Sandiaga Uno, to the next-nya yang kira-kira menjadi harapan kita semua. Karena pertarungan di dunia bisnis khususnya di secara global ya, itu nggak mudah. Itu nggak mudah, apalagi kita tahu beban utang negara kita juga sudah lumayan berat ya, sangat berat kayak badan saya nih gitu. Sama saya juga Mas. Tapi saya setuju Mas, jadi ke depan itu memang perlu pemimpin muda yang strong leader lah Mas ya. Ya, strong leader. Tapi pertanyaannya gini Mas Rio, kadang-kadang orang tuh terjerembab dengan masalah tentang apakah itu nanti kader muda itu dari kader partai atau mungkin kader yang bukan kader. Karena fenomena sekarang justru yang bukan kader tuh yang menonjol Mas. Sebenarnya kaderisasi di partai itu selama ini seperti apa sih menurut Mas Rio sebagai banyak punya teman-teman politisi ya. Partai itu harus menjadi ibu kandung ya, menurut saya, yang melahirkan tokoh-tokoh bangsa, yang melahirkan entrepreneur-entrepreneur, yang melahirkan masa depan bangsa dari hasil didikan. Nah, kalau kita lihat saat ini partai-partai politik saat ini ya, mohon maaf, mungkin lebih diperhatikan di kualitasnya dalam menyerap kader-kader. Bukan asal karena dia followernya banyak ataupun dia cukup terkenal, tapi tidak mempunyai landasan ideologi kebangsaan yang cukup. Nah, mungkin saat dia masuk dalam kontestasi politik itu, mungkin ada baiknya setiap partai politik itu memberikan edukasi tentang kebangsaan, edukasi tentang pemahaman untuk masa depan lah, seperti apa. Jangan karena dia terkenal ataupun ya public figure, terus tidak paham tentang bagaimana harus membawa bangsa ini, bagaimana kita mendengar aspirasi dari akar rumput bawah, bagaimana jeritan petani, bagaimana jeritan pedagang, bagaimana solusinya yang kita bisa ciptakan. Hanya duduk terus tidak mengerti tentang ideologi kebangsaan, tidak mengerti tentang harus jalan keluarnya bagaimana untuk rakyat, ya
itu akan menjadi bumerang sendiri untuk rakyatnya. Itu yang ditakutkan Mas ya. Itu akan menjadi bumerang untuk partai politiknya. Dengan nanti apa? Dia berbisnis di dalam politik. Artinya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Ujung-ujung apa? Ya kita tahu kan. Nanti Uang negara Uang hilang. negara hilang. Saya setuju sih itu Mas Yo. Tapi salah satu Mas Yo sebut tadi ini menyentil lah beberapa influencer, artis yang sekarang masuk ke dalam bursa caleg seperti itu. Sebenarnya mereka memang bermodalkan popularitas, padahal belum tentu mereka itu akan memiliki elektabilitas yang tinggi. Ya, saya juga pengen mengajak seluruh teman-teman public figure ya. Artinya ya saya tidak mau mengeneralisasikan, tapi tolonglah stoplah flexing gitu. Maksudnya kalau kita mampu, kenapa nggak kita buat sesuatu yang berguna untuk masyarakat, untuk bangsa? Toh juga nanti kamu akan lebih terkenal kok. Kita terkenal karena memberikan sesuatu dan menghasilkan sesuatu untuk masyarakat, dan masyarakat itu merasa terbantu atau merasa bermanfaat, itu akan lebih baik. Terkenalnya karena nama kita harum. Bukan terkenal karena orang merasa, oh dia sultan, dia punya Lamborghini, dia punya mobil mewah, dia punya ini segala macam. Tapi manfaatnya, efeknya apa? Ya. Hanya menimbulkan efek kecemburuan sosial. Malah justru negatif Mas ya. Malah justru negatif. Dan di negara luar tuh udah nggak ada kayak gitu. Di negara luar bagaimana kamu bisa bantu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan bisnis, sehingga popularitas itu karena karya, bukan karena sesuatu hal yang ditonjolkan karena mungkin dia Kekayaan lah ya. kekayaan atau pamer-pamer di sosial media, atau udah nggak zaman lah menurut saya. Setuju saya. Toh juga gini loh, kalau langit nggak perlu bicara dirinya tinggi, gitu. Kita sendiri yang merasakan manfaat itu kita berikan kepada orang lain, itu akan lebih nikmat. Menurut saya. Tuh, kalau konco poros dulur. Jadi popularitas itu tidak harus kaya, tapi menunjukkan dengan karya Mas ya. Menunjukkan dengan karya. Saya setuju banget. Mas Rio juga sebagai salah satu tokoh muda. Siap.